Petualangan menakjubkan Kirito di dunia Sword Art Online tetap berlanjut. Sebagai pemain solo, dia tidak takut apapun dan bebas untuk berteman dengan siapapun. Di episode ini, dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Silika. Ketika Silika sedang bertarung seorang diri di hutan, dia sampai harus kehilangan hewan peliharaan kesayangannya, Pina, karena kenekatannya berjalan sendirian di hutan. Yang membuat dia berjalan seorang diri adalah karena dia sudah terlalu muak dengan kelompoknya sendiri yang tidak mau bertarung di garis terdepan, tetapi memaksa untuk mencari kadal untuk memulihkan HP mereka. Rosalia bahkan sengaja meledek Silika dengan mengatakan bahwa dia harus melakukan itu karena dia bukanlah Silika yang punya banyak penggemar laki-laki. Silika sudah muak mendengar segala ocehannya pun memilih pergi. Dia yakin ada banyak grup di luar sana yang akan menerima dia. Walau karena itu, dia harus kehilangan Mungkin kalau bukan karena kedatangan Kirito juga, Silika sudah menyusul Pina. Sesaat mungkin Silika berpikir lebih baik seperti itu. Dia menyesal karena dialah penyebab Pina harus mati. Kirito yang melihat itu berusaha menyemangatinya. Dia bilang bahwa ada cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghidupkan kembali Pina. Mendengar hal itu membuat semangat Silika kembali membara. Bagaimanapun caranya, sesulit apapun jalannya, dia harus bisa menghidupkan Pina kembali. Kirito menjelaskan caranya. Dia bilang bahwa di lantai 47 ada sebuah tempat yang bernama Bukit Kenangan. Bukit mekar yang ada di puncaknya bisa menghidupkan kembali peliharaan siapapun. Mendengar lantai 47 saja membuat Silika menciut. Kirito menjelaskan bahwa dia bisa saja ke sana seorang diri, tapi hal itu tetap tidak berguna karena pemilik peliharaannya yang harus mengambil sendiri bunganya. Silika pun berterima kasih atas informasinya itu. Dia bertekad untuk bisa ke sana. Kabar buruknya, menghidupkan peliharaan yang mati hanya bisa dalam waktu 3 hari. Hal itu membuat Silika kembali menciut. Kirito menghiburnya. Dia bilang kalau dia bersedia membantu Silika untuk bisa ke sana. Demi mendengar hal itu, Silika langsung bangkit. Dia senang sekaligus bingung dengan niat baik Kirito. Dengan malu-malu, Kirito mengatakan bahwa alasan dia membantu Silika adalah karena Silika mirip dengan adiknya. Hal itu membuat Silika tertawa, dan dengan itu mereka sudah sepakat untuk menjadi partner. そこまでしてくれるんですか？笑わないって約束するなら言う。笑いません。君が妹に似てるから。Mereka mulai perjalanan dan sampai di lantai 35. Di sana, Silika bertemu dengan penggemarnya yang mengajaknya untuk bisa satu grup bersama. Dengan tegas, Silika bilang kalau dia sudah satu grup dengan Kirito dan pergi meninggalkan mereka. Kirito dengan keponya bertanya siapa mereka karena tatapan tidak enak yang mereka layangkan ke Kirito. Silika bilang kalau dia yakin mereka hanya ingin menjadikannya sebagai maskot kelompok mereka dan akan mulai memanggilnya sebagai sang penjinak naga. Kirito pun bilang kalau Silika sudah tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena dia yakin mereka pasti berhasil. Baru beberapa langkah berjalan, mereka malah bertemu dengan grup lama Silika yang dipenuhi orang angkuh itu. Rosalia bahkan menertawakan kematian Pina dan tekad Silika yang mau menghidupkan Pina. Dia menganggap remeh level Silika. Menurutnya dengan level serendah itu, Silika tidak akan bisa menuju lantai 47. Melihat adik angkatnya direndahkan, Kirito langsung maju dan dengan tegas bilang kalau dia yakin Silika bisa dengan mudah menuju ke sana. Dia langsung mengajak Silika pergi ketika Rosalia sudah meracau tidak jelas. あなた影どうしちゃったの？もしかして。ピナは死にました。でも絶対に生き返らせます。でもあんたのレベルで攻略できるの？できるさ。そんなに高い難易度じゃない。行こう。 Sambil menunggu cheesecake mereka datang, Kirito menjelaskan bahwa bahkan di dunia Sword Art Online, orang jahat itu tetap ada. Hal itu ditunjukkan lewat kursor para pemain. Jika kursornya berwarna hijau, berarti mereka baik. Jika jingga, berarti mereka jahat. Dan yang paling parah, berwarna merah, yang bahkan tidak segan untuk membunuh. Sesampainya di rumah, Silika langsung beristirahat. Tetapi Kirito membangunkannya, karena ada penjelasan yang harus dia beritahu tentang lantai 47. Silika pun langsung bangkit dan mendengarkan penjelasan Kirito. Di tengah penjelasan, Kirito merasakan bahwa ada yang menguping pembicaraan mereka. Sayangnya, orang itu menghilang dengan cepat. ここが47層の主街区。こっちが思い出の丘。誰だ？
Hari yang ditunggu pun tiba. Kirito dan Silika berhasil sampai di lantai 47. Setelah melewati berbagai rintangan yang menantang juga memalukan, Silika akhirnya berhasil mendapatkan bunga itu. それは無理だな。これでピナが生き返るんですね。 Ketika ingin kembali, langkah mereka dihentikan oleh Rosalia atau ketua dari Serikat Jingga, Titanis Hand. Ternyata Kirito juga sengaja mencari Rosalia untuk memberinya pelajaran akibat ulah semena-menanya. Rosalia tetap angkuh, dia sama sekali tidak takut dengan Kirito, apalagi dia membawa banyak pasukan. Bodohnya dia masih tidak menyadari siapa Kirito yang seorang beater solo, barisan terdepan dan dari kelompok mengambil alih. Dia tidak peduli dan tetap meminta yang lain menghajar Kirito. Tentu hal itu tidak ada gunanya. Serangan mereka sama sekali tidak melukai Kirito. Dan sekarang giliran Kirito yang bergerak untuk bisa memenjarakan mereka semua. Orang sombong pastilah kena akibatnya. キリトロザリアさん、こいつソロで前線に挑んでるビーターの攻略組だ。黒ずくめの服、縦なしの片手剣、まさか黒の剣士。ちまとしてぬぐるみ吐いたいな。死ねえや。あんたら何やってんだ。さっさと殺しな。これは俺の依頼人が全財産をはたいて買った回廊結晶だ。監獄エリアが出口に設定してある。全員これで牢屋に飛んでもらう。グリーンの私を傷つければあんたがオレンジに。言っとくが俺はソロだ。1日2日オレンジになるくらいどうってことないぞ。 Setelah menyelesaikan semua urusannya, mereka kembali. Silika akhirnya berhasil menghidupkan kembali Pina. Dan Kirito juga bertekad bahwa mereka harus berteman sesampainya di dunia nyata. Petualangan Kirito tambah menyenangkan di episode 5. Pada episode ini, Kirito bertemu kembali dengan Asuna. Sosok perempuan pemalu itu sudah berkembang pesat menjadi sosok yang gagah berani. Bahkan berhasil menjadi wakil komandan dari kesatria Jiran. Bagi yang bertemu dengan sosok mantan yang sudah berhasil glow up, menyenangkan sekaligus menyebalkan. Karena mereka berdua terus-terusan berselisih pendapat. Di saat Kirito sedang menikmati waktu bersantainya, Asuna datang dengan berkacak pinggang melihat kelakuan Kirito. Di saat semua kelompok pengambil alih sedang berjuang keras untuk menyelamatkan setiap area, Kirito malah asik bersantai. Kirito tidak mempedulikan ocehan itu. Baginya, rebahan di bawah pohon sambil menikmati hembusan angin adalah hal yang menyenangkan. Dia juga mengajak Asuna untuk merasakannya. Siapa sangka kalau Asuna juga malah ikut rebahan dan tertidur cukup lama hingga Kirito harus berjaga untuknya. おいおい見ろよ。こんな時間からお休みかよ。お気楽なやつもいたもんだ。どこのドイツだ。まったく。本当に寝ちまうとは。 Di saat sudah terbangun, Asuna langsung bangkit dan mengajak Kirito makan sebagai bentuk terima kasihnya. Karena walaupun mereka berada di wilayah aman, bisa saja ada orang yang berniat jahat padanya dan membunuhnya. Saat sedang di restoran, mereka mendengar teriakan. Di luar ada seseorang yang bergelantung dan dadanya tertancap pedang. Dia berusaha keras untuk mencabut pedangnya, tetapi usahanya gagal. Kirito dan Asuna berusaha untuk mencari siapa pelaku yang telah mengajaknya berduel, tetapi lagi-lagi usaha mereka nihil karena mereka tidak menemukan siapapun. Mereka pun bersama-sama bertekad untuk menemui pelakunya karena mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Kirito dan Asuna menanyakan apakah ada yang menjadi saksi atas pembunuhan tadi, dan seorang perempuan maju bernama Yoruko. Dialah yang berteriak dan melihat sendiri Keynes, teman yang pernah satu grup dengannya, terbunuh. Dia pun masih tidak percaya temannya itu mati di hadapannya. Karena terlihat masih terpuruk, Kirito dan Asuna pun mengantarkan perempuan itu ke rumahnya. Kirito menanyakan ke temannya yang penjual senjata, Egil, tentang senjata yang membunuh Keynes. Diketahuinya bahwa nama senjata itu adalah duri berdosa yang ditempa oleh Grimrock, dan Asuna pun menyerahkan senjata itu untuk disimpan oleh Egil. プレイヤーメイドだ。本当か？誰ですか？作成者は？グリムロック。聞いたことねえな。少なくとも一戦級の刀匠じゃねえ。それに武器自体も特に変わったことはない。でも手がかりにはなるはずよ。一応固有名も教えてくれ。ギルティーソーンとなっているな。
罪の茨ってとこか。罪の茨。 Keesokan harinya, Kirito dan Asuna bertemu kembali dengan Yoruko untuk menanyakan tentang Grimrock yang mereka dengar dari Egil. Mendengar hal itu, Yoruko terkejut. Jelas sekali dia tahu sesuatu. Dia menjelaskan bahwa Grimrock adalah teman satu grupnya dengan Cairns dulu. Nama grup mereka adalah Apel Emas. 6 bulan yang lalu, mereka mendapatkan sebuah cincin yang bisa meningkatkan ketangkasan pemainnya. Mereka bingung akan menggunakannya untuk mengembangkan grup mereka atau menjualnya dan membagi hasilnya. 5 orang memilih menjual dan 3 orang memilih menyimpannya. Griselda, ketua mereka pun pergi ke kota besar untuk menjualnya. Tetapi dia tidak pernah kembali dan diketahui bahwa dia sudah mati dan mereka semua tidak tahu apa penyebabnya. Dan Grimrock adalah suami dari Griselda. 3 orang yang menentang penjualan cincin itu adalah Cairns, Yoruko, dan Smith. Itu tandanya 3 orang itu sudah diincar sejak kematian Griselda. Setelah tahu bahwa Kirito dan Asuna mengenal Smith, Yoruko meminta agar mereka dipertemukan. Dia mau memberitahu berita ini agar Smith pun segera waspada. Dia tidak ingin temannya ada yang bernasib sama dengan Cairns. Akhirnya, mereka bertemu dengan Smith dan menjelaskan semuanya. Tentu saja, Smith terkejut sekali dan masih tidak percaya. Insiden itu sudah cukup lama. Mengapa pembunuh itu baru mengincar mereka sekarang? Yoruko menjelaskan bahwa mungkin saja pelakunya bukan Grimrock, tapi seseorang yang menggunakan senjata Grimrock. Atau bisa jadi pelakunya adalah hantu Griselda sendiri. Yoruko mengamuk. Dia merasa bersalah dan ketakutan. Dia merasa memang sudah seharusnya keputusan tentang cincin itu diambil oleh Griselda sendiri saja. Setelah terjadi perdebatan yang cukup menegangkan antara Yoruko dan Smith, ada kejadian yang menegangkan lainnya. Ada seseorang yang membunuh Yoruko dan dengan begitu episode 5 ini berakhir. 私ゆうべ寝ないで考えた。結局のところグリセルダさんを殺したのはメンバー全員でもあるのよ。あの指輪がドロップした時投票なんかしないでグリセルダさんの指示に従えばよかったんだわ。Yorikoさん! Ketegangan berlanjut di episode 6, tepat saat Yoruko terbunuh. Mereka melihat seseorang berjubah. Tanpa pikir panjang, Kirito langsung mengejar orang itu. Sayangnya, orang berubah itu teleportasi menggunakan kristal teleportasi. Kirito kembali ke tempat Asuna dan Smith. Smith tambah ketakutan karena dia menyadari orang berjubah itu menggunakan jubah Griselda. Ditambah yakin kalau yang membunuh mereka itu adalah hantu Griselda. Tetapi Kirito masih dengan pendiriannya kalau itu bukanlah ulah hantu. Asuna dan Kirito masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi, tetapi berpikir dengan perut lapar juga tidaklah berguna. Akhirnya Asuna mengeluarkan bekalnya untuk mereka makan bersama. Ia mengingatkan bahwa makanan tersebut sebentar lagi kadaluarsa dan akan segera menghilang. Oleh sebab itu, mereka harus cepat memakannya. Tetapi Kirito tidak mengindahkan perkataannya sehingga makanan itu menghilang. ほら、くれるのか？この状況でそれ以外何があるの？見せびらかしてるとでも？じゃあありがたく。そろそろ耐久値が切れて消滅しちゃうから急いで食べた方がいいわよ。ああ。Saat itulah Kirito menyadari sesuatu yang penting. Cairns dan Yoruko tidaklah mati karena di wilayah aman HP pemain tidak akan berkurang, tetapi daya tahan suatu objek dapat berkurang seperti makanan tadi. Saat Cairns terlihat sekarat, yang berkurang adalah daya tahan bajunya, sehingga ketika bajunya menghilang, dia segera teleportasi. Itu juga yang terjadi pada Yoruko. Mereka sengaja memasukkan kematian mereka untuk memojokkan dan mengungkapkan pelaku di balik kasus cincin tersebut. Di sisi lain, Smith yang ketakutan akhirnya pergi ke makam Griselda untuk memohon ampun dan mengakui kesalahannya. Tak lama, memang datang 2 orang berjubah, sehingga Smith yang ketakutan langsung mengakui perbuatannya. Ia mengaku bahwa di hari cincin itu hendak dijual, dia mendapat memo yang berisi perintah untuk menyelinap masuk ke kamar Griselda dan menunggu saat pemindaian kristal selanjutnya, kemudian mengembalikannya ke tempat penyimpanan serikat. Hanya itulah yang dia lakukan. Saat itulah, Cairns dan Yoruko membuka jubahnya dan memperlihatkan siapa mereka. 録音。そうだったのか。お前らそこまでグリセルダのことを。あんただって彼女のことを憎んでたわけじゃないんだろ。もちろんだ。信じてくれ。それは受け取った金で買ったレア武器のおかげで清流連合の入団基準をクリアできたのは確かだけど、
Tetapi, ada tamu yang tak diundang malah mengacaukan rencana mereka dan menyerang Smith dengan menggunakan skill pelumpuh. Mereka adalah Serikat PK. Untungnya, Kirito datang tepat waktu sehingga mereka semua kabur karena takut dengan ancaman Kirito. さてどうする？もうじき援軍も駆けつけるが攻略組30人を相手にしてみるか。Kirito juga memberikan penjelasan kepada mereka karena plot twistnya Grimlock lah yang menjadi dalang utama terbunuhnya Griselda. Beberapa menit yang lalu dia menyadari ketika sedang bersantai dengan Asuna. Mereka membahas tentang tempat penyimpanan yang paling berbagi ketika pemain melakukan pernikahan, dan dari sanalah mereka menyadari bahwa barang-barang milik Griselda tentu menjadi milik Grimlock sekarang. Tetapi karena dia tidak mau mengotori tangannya sendiri, dia memerintahkan Serikat PK yang memang sudah ahli dalam membunuh untuk membunuh istrinya sendiri, dan dia sengaja membantu Keynes dan Yoruko agar namanya tetap bersih dan masalah itu segera terkubur. Juga dia memang menunggu momen itu terjadi. Masa di mana Keynes, Yoruko, dan Smith berkumpul adalah waktu yang tepat untuk membunuh mereka bertiga sekaligus. Oleh sebab itu, ada anggota Serikat PK di sana. Asuna pun datang dengan membawa Grimlock bersamanya. Yoruko langsung menyecarnya dengan berbagai pertanyaan karena dia masih tidak percaya Grimlock bisa membunuh istrinya sendiri hanya demi uang. Tetapi Grimlock membantahnya. Dia bilang kalau dia melakukan itu bukan demi uang, karena bagaimanapun dia harus membunuh Griselda. Griselda adalah istrinya di dunia ini juga di dunia nyata. Tetapi sikap Griselda di dunia tersebut sangatlah berbeda. Di dunia nyata, Griselda adalah istri yang sempurna. Dia manis, penurut, bahkan mereka belum pernah bertengkar dalam hal apapun. Tetapi di dunia Sword Art Online, Griselda menjadi sosok yang semakin bersinar, dan hal itu membuat Grimlock takut. Sejak awal pun Griselda lah yang menyuruhnya masuk ke dunia ini, dan dia telah menerima fakta bahwa sosok Griselda yang ia cintai telah tiada karena membunuh adalah hal legal di dunia ini. Grimlock pun memanfaatkan hal itu. Baginya sikapnya tidaklah sah. Asuna langsung membantah hal itu mentah-mentah. Dia menjelaskan bahwa perasaan Grimlock bukanlah perasaan cinta, melainkan rasa untuk memiliki dan mengendalikannya saja. ならばいっそ合法的殺人が可能なこの世界にいる間に優子を永遠の思い出の中に封じてしまいたいと願った私を誰が責められるだろう。そんな理由であんたは奥さんを殺したのか。十分すぎる理由だ。君にもいずれわかるよ、探偵君。愛情を手に入れ、それが失われようとした時にはね。いいえ、間違っているのはあなたよ、グリムロックさん。あなたがグリセルダさんに抱いていたのは愛情じゃない。あなたが抱いていたのはただの所有欲だわ。Grimlock langsung merasa tertohok dengan fakta itu. Karena hal itu benar adanya, Keynes dan Smith langsung membopongnya dan meminta kepada Asuna dan Kirito untuk membiarkan mereka menyelesaikan semuanya sendiri. Mereka berdua pun mengiyakannya saja. Yoruko juga ikut menyusul teman-temannya. Dia juga merasa bersalah telah membohongi mereka berdua. Awalnya, dia memang berniat untuk memberitahu mereka berdua setelah masalahnya selesai. Tetapi, mereka berdua sadar duluan. Yoruko, Keynes, Smith, dan Grimlock pun pergi meninggalkan Asuna dan Kirito. Melihat semua kejadian yang terjadi, Asuna jadi penasaran suatu hal. Ia pun menanyakan kepada Kirito bagaimana jika suatu hari dia menikah dan baru mengetahui fakta tersembunyi tentang istrinya tersebut. Kirito menjawab kalau dia akan merasa beruntung karena ketika dia sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah bertekad untuk mencintai dan berada di sisi orang tersebut selamanya dengan semua sisi yang telah ia tunjukkan. Dan jika dia baru menyadari sisi tersembunyi dari orang itu, cintanya akan bertambah 2 kali lipat. Asuna merasa tersentuh dengan jawaban Kirito, tapi ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Biasalah, namanya juga cewek. Saat mereka mau meninggalkan tempat itu, mereka terpukau melihat sosok Griselda, dan episode ini berakhir dengan mereka yang akhirnya berteman.